Halo sahabat semuanya, jumpa lagi dengan kami pada video kedua ini yang membahas tentang filosofi tanah sebagai sebuah pelajaran tentang makna kehidupan. Tanah, kata yang sederhana namun menyimpan kedalaman makna yang tak terbatas. Lebih dari sekadar pijakan atau material pembangun, tanah adalah entitas yang hidup, bernapas, dan senantiasa berinteraksi dengan kehidupan di atasnya. Dalam filosofi, tanah bukan hanya objek mati, melainkan sebuah guru agung yang mengajarkan kita tentang siklus kehidupan, kesabaran, kerendahan hati, dan makna keberadaan. Memahami filosofi tanah adalah memahami akar dari diri kita sendiri, sumber kehidupan, dan tujuan akhir keberadaan kita. Filosofis tanah bagian pertama adalah tanah sebagai sumber kehidupan. Sejak awal peradaban, manusia telah bergantung sepenuhnya pada tanah. Ia adalah rahim yang melahirkan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Dari tanah, tumbuhlah tanaman yang menjadi makanan kita, pohon-pohon yang menyediakan oksigen dan bahan bangunan, serta beragam flora dan fauna yang membentuk ekosistem yang seimbang. Tanpa tanah yang subur, tidak ada pertanian, tidak ada hutan, tidak ada kehidupan yang dapat berkembang. Dari perspektif ini, tanah mengajarkan kita tentang ketergantungan dan timbal balik. Kita tidak dapat hidup tanpa tanah, dan tanah juga hidup karena interaksi dengan organisme di atasnya. Mikroba, cacing, dan akar tanaman bekerja sama untuk menjaga kesuburan tanah, menciptakan siklus kehidupan yang berkelanjutan. Pelajaran ini mengajarkan kita untuk menghargai setiap elemen dalam ekosistem, memahami bahwa setiap bagian memiliki peran penting, dan bahwa keseimbangan adalah kunci kelangsungan hidup. Tanah adalah sumber kehidupan utama yang menopang keberadaan kita di bumi. Dari perannya yang mendalam, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik sebagai manusia, yang relevan tidak hanya untuk menjaga alam, tetapi juga untuk kehidupan kita sehari-hari. Bagian kedua adalah tanah sebagai simbol kerendahan hati. Secara fisik, tanah selalu berada di bawah. Kita menginjaknya, menggalinya, dan seringkali menganggapnya remeh. Namun, justru di balik posisinya yang rendah, tanah menunjukkan kekuatan yang tak tertandingi. Ia menopang segala sesuatu, dari gunung, menjulang hingga bangunan megah. Ia menerima segala bentuk limbah, meresapinya, dan mengembalikannya dalam bentuk yang baru. Pelajaran dari tanah adalah kerendahan hati. Ia mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atau ketinggian, melainkan pada kemampuan untuk melayani, menopang, dan menerima. Seperti tanah yang dengan sabar menerima segala sesuatu yang jatuh padanya, kita diajarkan untuk menerima takdir, menghadapi tantangan, dan beradaptasi dengan perubahan. Kerendahan hati bukanlah kelemahan, melainkan fondasi bagi kekuatan sejati, memungkinkan kita untuk belajar dan tumbuh dari setiap pengalaman. Tanah di bawah kaki kita adalah elemen yang paling mendasar namun seringkali paling diabaikan. Dari sifat dan perannya, tanah dapat menjadi simbol yang kuat untuk mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Tanah menerima apa saja yang jatuh kepadanya, air hujan, daun kering, kotoran, bahkan limbah. Ia tidak memilih-milih, tetapi menerima semuanya dan kemudian memprosesnya. Ini melambangkan kemauan untuk menerima dan belajar dari setiap pengalaman, baik yang menyenangkan maupun yang sulit. Kerendahan hati memungkinkan kita untuk tidak menolak kritik, kegagalan, atau kesulitan, melainkan menerimanya sebagai bagian dari proses kehidupan. Bagian ketiga adalah tanah sebagai proses transformasi dan regenerasi. Salah satu aspek paling menakjubkan dari tanah adalah kemampuannya untuk bertransformasi dan beregenerasi. Daun-daun yang gugur, batang pohon yang lapuk, dan sisa-sisa organisme yang mati, semuanya kembali ke tanah. Di sana, melalui proses dekomposisi yang kompleks, mereka diubah menjadi nutrisi baru yang menyuburkan tanah dan memungkinkan kehidupan baru untuk tumbuh. Ini adalah siklus tak berujung dari kematian dan kelahiran kembali. Filosofi ini mengajarkan kita tentang siklus kehidupan dan kematian. Kematian bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian integral dari proses regenerasi.
Setiap akhir membawa awal yang baru. Kita belajar bahwa kehilangan dan kesedihan adalah bagian dari perjalanan hidup dan bahwa di balik setiap kesulitan ada potensi untuk pertumbuhan dan pembaharuan. Seperti tanah yang selalu memperbarui dirinya, kita pun memiliki kemampuan untuk bangkit dari kegagalan, belajar dari kesalahan, dan memulai kembali dengan kekuatan yang baru. Tanah terus-menerus mengubah materi yang telah mati menjadi nutrisi baru. Daun kering, sisa-sisa tanaman, bahkan bangkai hewan diubah menjadi sumber kehidupan. Ini mengajarkan kita bahwa perubahan adalah konstan dan esensial untuk pertumbuhan. Setiap akhir, kegagalan, kekecewaan, kehilangan bisa menjadi awal dari sesuatu yang baru dan lebih baik. Seperti tanah yang mengubah materi mati, kita pun dapat mentransforms pengalaman pahit menjadi kekuatan dan pelajaran berharga untuk masa depan. Ini adalah proses regenerasi diri, di mana kita bangkit kembali dengan kebijaksanaan baru. Bagian yang keempat adalah tanah sebagai pondasi keberadaan. Dalam banyak budaya dan spiritualitas, tanah dihormati sebagai ibu pertiwi atau bunda bumi. Ia adalah tempat kita dilahirkan, dibesarkan, dan tempat kita akan kembali. Koneksi kita dengan tanah lebih dari sekadar fisik. Ia adalah koneksi spiritual yang mendalam. Rasa memiliki identitas dan warisan seringkali terikat pada sebidang tanah tertentu. Pelajaran dari tanah adalah tentang akar dan fondasi. Kita diingatkan untuk tidak melupakan asal-usul kita, untuk selalu terhubung dengan tanah di mana kita berasal. Membangun kehidupan yang kokoh membutuhkan fondasi yang kuat, dan tanah adalah simbol dari fondasi itu. Ini mengajarkan kita untuk menghargai tradisi, menjaga warisan, dan membangun nilai-nilai yang teguh dalam diri kita. Seperti pohon yang akarnya kuat menancap di tanah, kita perlu memiliki akar yang kokoh dalam prinsip-prinsip hidup agar tidak mudah goyah oleh badai kehidupan. Memaknai filosofi tanah dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita dapat menerapkan filosofi tanah ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Hargai sumber daya. Sadari bahwa setiap sumber daya yang kita gunakan berasal dari tanah. Gunakan dengan bijak, hindari pemborosan, dan praktikan daur ulang. Praktikan kerendahan hati. Sadari bahwa kita adalah bagian kecil dari alam semesta. Jadilah rendah hati, mau belajar, dan melayani sesama. Terima perubahan. Pahami bahwa hidup adalah siklus yang konstan dari perubahan, kelahiran, dan kematian. Peluk perubahan dan percayalah pada proses regenerasi diri. Bangun fondasi kuat. Investasikan waktu dan energi untuk membangun nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kokoh dalam hidup Anda. Terhubung dengan alam. Luangkan waktu untuk bersentuhan langsung dengan tanah, merasakan energinya, dan menghargai keindahan alam. Filosofi tanah adalah undangan untuk melihat lebih dalam dari sekadar permukaan. Ia adalah pengingat bahwa di bawah kaki kita terhampar sebuah pustaka kebijaksanaan yang tak terhingga. Dengan memahami dan menerapkan pelajaran dari tanah, kita dapat menemukan makna yang lebih dalam hidup, membangun karakter yang lebih kuat, dan hidup dalam harmoni yang lebih besar dengan diri sendiri dan alam semesta. Baik sahabat semuanya, terima kasih sudah melihat video ini sampai akhir. Sampai jumpa dengan video selanjutnya. Semoga kebahagiaan selalu menyertai kita semuanya,